Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, sehat semua? Alhamdulillah. Gitu loh caranya. Ini saya kader biar semakin lancar, semakin pintar ngomongnya ya. Karena kita butuh banyak penceramah. Jadi banyak orang yang punya ilmu tapi tidak bisa nyampe kan. Ini mondoknya lama. Kalau tidak dilatih ngomong nanti tidak bisa ngomong. Nah, tapi begitu dilatih ngomong kebablasan doyan ngomong. Ustaz Iis nih. Yang disampaikan Ustaz Iis tadi paham semua kan? Beliau tadi pakai tanda pentung 10, harap dipahami. Masya Allah. Paham Ustaz. Insya Allah paham. Jadi apapun masalahnya, istighfar adalah solusinya. Dah itu dibuat judul meme, selesai itu. Apapun masalahnya, istighfar adalah solusinya. Kok bisa begitu? Kenapa? Karena masalah itu kebanyakan timbul karena orangnya bermasalah. Masalah itu kebanyakan timbul karena orangnya bermasalah. Kalau orangnya tidak bermasalah, maka masalah tak akan menjadi masalah. Silahkan pusing dulu. Saya ulangi ya. Ya, masalah itu timbul kebanyakan karena orangnya bermasalah. Karena orangnya bermasalah, maka timbul masalah. Kalau orangnya tidak bermasalah, maka masalah bukanlah masalah. Contoh, suami marah-marah. Masalah enggak Bu? Masalah. Nah biasanya yang dimarahin itu juga bermasalah. Bermasalah bagaimana? Satu, mungkin sholat subuhnya telat. Dua, mungkin utang puasa nggak dibayar-bayar. Padahal sudah mau masuk Ramadan. Ini kan punya masalah sama Allah dia ya. Ya tiga, dia mungkin tidak menjaga kehormatan suaminya. Ya dandannya bukan lagi makeover. Make gitu ya. Dandannya over luar biasa. Mungkin pakaiannya tidak nutup aurat. Dia punya masalah. Nah, sehingga dia dikasih masalah. Tapi kalau orangnya tidak punya masalah, orang soleh, orang baik, begitu dapat masalah nyantai dia. Masalah is not masalah. Kenapa? Karena ada yang maha menyelesaikan masalah, dan resepnya cukup sederhana. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberinya jalan keluar untuk apapun masalahnya, dan Allah akan beri dia rezeki dari arah yang tidak pernah dia fikirkan, yang enggak pernah dia fikir. Saya mau nanya sama ibu-ibu, kalau ibu butuh uang 100 juta, punyanya saldo 200.000, masalah enggak itu? Nah, butuhnya 100 juta, punyanya 200.000, itu masalah atau enggak masalah? Masalah banget. Ya, masalah banget. Selesaikan, karena kita ini kan termasuk satu di antara dua orang. Satu, bisa jadi kita memang orang yang bermasalah. Yang kedua, mungkin kita bukan bermasalah. Ya, mungkin kita bukan bermasalah, tapi lagi ngalami masalah. Dan untuk kedua kelompok manusia ini, tetap istighfar adalah solusinya. Karena istighfar itu bagian dari takwa. Istighfar bagian dari takwa. Orang yang bertakwa, dia istighfar, masalahnya selesai. Nah yang kurang bertakwa dia istighfar, pantes dosanya banyak. Dengan dia istighfar dosanya diampuni, masalahnya juga selesai.
Makanya ketika Sayyidina Hasan Al-Basri rahimahullah ditanya, ada satu orang lapor, saya udah nikah sekian tahun kok nggak hamil-hamil. Ya itu yang disuruh istighfar satu, yang minta doa itu ya disuruh istighfar. Kalau saya tambahin, zamannya kan beda zaman sekarang ya. Suami istri suruh istighfar pasti, sekalian mertuanya suruh istighfar. Jadi kadang tuh cucu nggak muncul karena mertuanya ini jengkelin, mertuanya nyebelin. Kalau dikasih cucu dia seneng, sama Allah nggak dikasih cucu dulu. Kenapa? Kurang ajar sama Allah mertuanya. Ya, calon kakek, calon nenek ini nggak takwa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya yang lagi bermasalah bukan suami istrinya, tapi yang bermasalah adalah calon kakek, calon nenek. Tapi seringkali calon kakek, calon nenek nggak sadar yang disalahkan adalah anak dan menantunya. Betul lah, betul. Nah, jadi istighfar semuanya. Punya utang, suruh istighfar. Gagal panen, istighfar. Sumpek, istighfar. Nah, muridnya juga agak ragu sama gurunya. Ini guru sebetulnya guru bener atau cuman modal istighfar nih? Oh, titik-titik kok jawabannya istighfar, dikit-dikit istighfar, dikit-dikit istighfar. Maka dijawab oleh Sayyidina Hasan Al-Basri rahimahullah, bukankah Allah telah mewahyukan dalam Al-Quran, Nabi Nuh itu berkata, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Riwayat yang saya terima seperti itu sumbernya, yang Ustaz Is tadi sumbernya seperti itu, beda ayat yang dinukil ya. Faqultu astaghfiru rabbakum, ketika kaumnya Nabi itu ngalami paceklik. Wah, yang namanya paceklik itu kalau di Indonesia nggak seberapa ya. Kita kan negara khatulistiwa, panasnya nggak terlampau panas, panasnya nggak terlampau panas. Tapi coba kalau di Timur Tengah, saya waktu haji dia merasakan panas 50 derajat tuh ya kroso. Panas ya, hampir 50 derajat Celcius tuh panasnya luar biasa. Panas di Indonesia masih banyak pohon, betul kan? Di sana panas gunung batu pasir. Udah panas gunung batu pasir. Zaman dulu belum ada AC. Belum ada AC. Kipasannya ada, manual. Ya, kipas manual. Panasnya luar biasa. Sehingga banyak hewan yang mati. Nah, kalau hewannya mati, manusia juga terancam. Kenapa? Satu, termasuk makanan pokoknya manusia adalah daging sapi, daging kambing tersebut. Dan termasuk alat transportasinya hewan-hewan tersebut. Ini kalau hewan-hewannya pada mati, nanti bagaimana manusianya? Semua ngeluh. Gimana ini, gimana ini, gimana ini? Nabi Nuh ngasih solusi yang sangat simple, nggak ruwet-ruwet. Fakultu, maka aku katakan, fakultu astaghfiru rabbakum, hendaknya kalian semua minta ampun kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara. Jangan khawatir, sesungguhnya Tuhan kalian itu sangat suka memberikan ampun, sangat suka ngampuni itu Allah Ta'ala. Innahu kana ghaffara. Kalau itu kalian lakukan, yursilis samaa alaikum midrara, maka Allah akan kirimkan hujan yang lebat dari langit. Masalah yang paling bermasalah adalah panas paceklik, air tidak ada, langsung diselesaikan hujan lebat dari langit. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan Allah akan kasih kalian harta yang banyak dan anak yang banyak. Ini kalau cuman anak banyak, duitnya nggak banyak, repot, masalah lagi ya. Anak banyak, duitnya sedikit, itu masalah. Makanya Al-Quran sangat jeli, wahyunya Allah itu luar biasa. Allah nggak bilang anak yang banyak, harta yang banyak, tapi Allah bilang dulu wa yumdidkum bi amwalin. Allah bilang dikasih harta yang banyak dulu. Ya, kemudian baru dikasih anak yang banyak. Jadi program hidup itu kalau rumahnya ada, duitnya banyak, kerjaan mapan, anak banyak, wah itu nikmatnya luar biasa. Sesuai dengan cita-cita manusia. Rumah magrom-magrom gede, duit banyak, nggak punya anak, sepi. Betul kan? Sepi. Rumahnya gede, anaknya banyak, nikmat di situ ya. Hartanya banyak. Wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah akan berikan pada kalian kebun-kebun, dan Allah juga kasih sungai yang mengalir di dalamnya. Artinya kebunnya nggak mungkin kehabisan air. Jadi perusahaannya tidak mungkin kehabisan bahan baku. Perusahaannya aman.
Jadi duitnya ada, kerja jalan. Kadang ada orang punya duit, tidak punya kerja, lama-lama habis itu duitnya. Lama-lama habis duitnya. Ini duitnya ada, saldonya besar, perusahaannya jalan, sehingga uangnya dibelanjakan nggak habis-habis. Yang nggak habis. Resepnya ternyata untuk nggak punya anak ya istighfar, butuh duit ya istighfar, panas yang luar biasa tadi ya istighfar, perusahaan kebun-kebun juga istighfar. Karena itu jangan remehkan istighfar. Lah kita ini ya kebangetan no, Bu ya, jujur mawon, jujur. Kita ini sana sombat sambat, sumpek aku sumpek. Ngucap sumpek tuh tidak menyelesaikan masalah. Semakin kita ngucap sumpek, semakin sumpek. Ngucap sedih itu nggak menyelesaikan masalah. Semakin ngucap sedih, semakin sedih. Makanya tinggalkan tuh kebiasaan saya sumpek, saya suntuk. Saya kalau datang orang beb saya sumpek kok dewe, tak tinggal saya. Mau aku ngedepi wong sumpek. Saya mau senang. Buang sumpekmu. Di sini tidak boleh sumpek. Di sini harus senang. Di luar sana silahkan sumpek. Masuk ar-raudhah wajib senang. Ya wajib bahagia. Karena di sisi manusia itu banyak hal yang bisa buat bahagia. Kenapa yang dipikir yang sumpek sumpek kamu pikir semakin sumpek kamu ucapkan semakin sumpek. Terus bagaimana? Selesaikan sumpekmu. Caranya bagaimana? Ya mulai istighfar yang banyak. Saya sudah istighfar. Mosok sudah. Enggak ya sudah istighfar. Istighfar itu artinya betul-betul minta ampun kok. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah sama ibu saya, astagfirullah bapak saya, astagfirullah bojo, masya Allah, astagfirullah anak, astagfirullah dia, astagfirullah. Itu namanya istighfar. Kalau astagfirullah. Ini bukan astagfirullah, bukan istighfar. Itu namanya zikir istighfar, tapi bukan tolabul maghfirah. Kalau minta ampun tuh ya dihayati dengan hati, betul-betul minta ampun. Di situ baru akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dan tidak usah pakai dibahas, dipraktekkan saja. Ya dipraktekkan saja. Yang judulnya seret istighfar. Ya, mau nikah kok susah, itu dua. Satu, beranilah melamar, kedua istighfar. Mau nikah susah, cuman batin, aku kok susah nikah ya, enggak nikah kamu. Mau nikah itu ya berani melamar. Saya perempuan beb, ya enggak apa-apa. Bilang sama Pak D, Pak Lek tolong lamarkan dia. Begitu aja kok, repot. Emangnya saya enggak laku? Memang gitu. Akui saja kalau memang belum laku, betul kan ya? Bukan enggak laku, tapi belum laku. Emangnya kalau perempuan melamar tabu? Enggak tabu. Wong Sayyidah Khadijah yang melamar Nabi Muhammad SAW, ya kan, yang mulai ngomong. Walaupun Rasul yang melamar, tapi yang mulai ngasih kode siapa? Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Sayyidatuna Hafsah, putrinya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan bapaknya keliling nawarkan ke Abu Bakar, ke Umar, ke Uthman, ditawarkan, mau enggak sama putri saya. Bapak yang genah begitu. Jangan gampang ngomong, masa saya suruh nawarkan anak saya, seperti anak saya nggak laku-laku. Ini bapak nggak genah ini. Kalau yang genah justru carikan calon mantu ngomong, sembari istighfarnya ditekuni, biar dapat yang pas, dapat yang bagus, dapat yang menyenangkan dunia akhirat. Jelas? Insyaallah. Mana yang belum dapat ini? Yang belum dapat tolong dibagi dulu. Ya, ibu saya tuh kok lihat yang belum dapat nggak bisa. Ya, biar semuanya dapat. Lanjut. Nah, sekarang saya mau ngajari yang lain. Ini bulan Rajab. Kalau bab istighfar sudah alhamdulillah paham semua. Tinggal praktek ya. Rajab itu syahrul liqa. Bulan Rajab itu bulan perjumpaan. Bulan pertemuan. Bulan pertemuan. Pertemuan apa? Satu, pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan para nabi dan rasul. Dengan para nabi dan rasul. Yang kedua, pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertemuan Rasulullah dengan nabi dan rasul. Yang kedua, pertemuan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemuan yang agung-agung. Orang pengen ketemu presiden, pengen ketemu gubernur ya. Nah, kalau ketemu para nabi pengen enggak? Ketemu Allah Ta'ala, apalagi gitu ya. Dan itu didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW di bulan Rajab. Nah, pertemuan ini ada asal usulnya.
ada tahapannya, ada caranya. Nabi kan ketika diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, apakah ada kalimat Nabi akan bertemu para nabi di Masjidil Aqsa? Enggak ada. Agenda pertemuan Nabi dan Rasul di Masjidil Aqsa? Enggak ada. Enggak ada seperti itu. Yang ada pokoknya diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ujuk-ujuk di sana, tiba-tiba di sana sudah kumpul para nabi dan Rasul. Betul begitu kan? Nah, yang pengen saya petik dan saya sampaikan pada sore hari ini cuman satu hal. Ternyata Allah Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum ketemu dengan para nabi dan Rasul untuk menjelajahi, mengunjungi napak tilas nabi dan Rasul tersebut. Jadi Nabi itu dibawa ke Palestina dulu, bukan ke Masjidil Aqsa. Dibawa ke Palestina kemana? Ke Bethlehem, ke tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Dibawa ke rumah lahirnya Nabi Isa, suruh sholat di situ. Nih loh tempatnya Nabi Isa, ya muliakan nih tempat lahirnya Nabi Isa, agungkan nih tempat lahirnya Nabi Isa. Ngagungkan dengan apa? Sholat di situ. Ini pengagungan yang luar biasa, bukan sekedar doa di situ, bahkan sholat. Doa yang paling utama adalah sholat. Kemudian Rasulullah diajak ke Bukit Tursina, tempat turunnya wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Rasulullah disuruh sholihuna, sholatlah di sini. Rasul mengunjungi tempat turunnya wahyu kepada Nabi Musa. Bahkan Rasul diajak melewati dan mampir ke makamnya Nabi Musa alaihissalam yang tidak jauh dari Baitul Maqdis, tidak jauh dari Masjidil Aqsa. Nabi Musa itu wasiat kalau wafat minta dimakamkan dari Masjidil Aqsa sejauh lemparan batu. Dulu nggak ada meteran. Jadi kalau mengukur tuh ngelempar batu agak keras, jauhnya berapa meter, umumnya lemparan manusia. Nabi Musa minta dimakamkan sejauh itu, artinya di sekeliling Masjidil Aqsa. Dan Rasulullah lihat Nabi Musa lagi sholat di makamnya. Lihat Nabi Musa lagi sholat di makamnya. Setelah keliling ke tempat-tempat bersejarah, ya tempat-tempat yang mengandung nilai di sisi Allah Ta'ala, baru masuk Masjidil Aqsa. Di situ ketemu Nabi dan Rasul, dan beliau SAW sholat sebagai imam. Nah ini yang harus kita tiru. Jadi kalau kita ini pengen ketemu orang-orang soleh, ya pengen ketemu para wali, tempat-tempat beliau ya dikunjungi. Oh pengen ketemu Mbah Hasyim Asy'ari gitu misalnya, ya datang ke pesantrennya, tempatnya beliau ngajar di mana, buku yang beliau gunakan untuk mengajar, buku yang beliau tulis, yaitu pelajari, ya bukunya dipelajari. Pengen ketemu misalnya dengan Imam Syafi'i, ya berangkat ke Mesir, ya berangkat ke Mesir. Orang berangkat ke Eropa aja ngeluarkan duit cuma nonton patung Liberty, nonton Menara Eiffel ditonton, patung Liberty ditonton, ya. Lalu walaleh, gak bawa manfaat, gak bawa bencana, artinya suatu yang biasa-biasa saja, itu ditonton, ya ditonton. Kalau nontonnya gunung, ya itu masih oke, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keagungan. Tapi nonton patung, nonton menara, bukan gak boleh ya. Yang seperti itu aja manusia mau, ngeluarkan duit banyak mau. Tapi kenapa kok nggak mau ngeluarkan duit banyak? Pergi itu sana ke tempat di mana Imam Syafi'i mengajar. Pergi itu ke sana di tempat Imam Malik mengajar. Pergi ke sana di tempat Imam Nawawi mengajar. Pergi ke sana di tempat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani biasa mengajar. Oh tinggalnya di sini, oh ngajarnya di sini, oh belajarnya di sini. Kunjungi tempat-tempat bersejarah tersebut. Dengan jalan-jalan mengunjungi tempat bersejarah, nanti hasilnya Allah akan pertemukan kita dengan yang kita kunjungi. Dengan yang kita kunjungi. Kalau kita mau mengunjungi, maka kita akan dikunjungi. Kalau kita mau mengunjungi, kita akan dikunjungi. Makanya umat Islam di Indonesia ini kan dari tahun ke tahun turun-temurun diajari untuk berkunjung ke makamnya Sunan Ampel, berkunjung makamnya Sunan Bonang, berkunjung ke makamnya Sunan Kudus, berkunjung ke makamnya para wali. Untuk apa?
Ya napak tilas, meniru Nabi Muhammad SAW ketika mengunjungi para anbiya wal mursalin. Harapannya apa? Nanti kita dikunjungi, ya, ketemu, bisa dalam mimpi ketemu, atau nanti kita ketika sakaratul maut ditemuin, atau nanti setelah meninggal dunia ketemu. Nah kalau ketemu manfaatnya apa? Ya nikmat toh. Ketemu orang soleh berarti kan gak ketemu yang medeni, betul kan ya? Dikubur ketemu para wali berarti kan orang baik. Dikubur ketemunya sama yang gebuki kan ya, naudzubillah min dzalik. Dan itu hikmah dari Isra dan Mi'raj, perjalanan mengunjungi orang-orang yang mulia, tempat-tempat yang mulia, hasilnya ketemu dengan manusia-manusia yang mulia. Jelas ibu-ibu? Jelas. Hikmahnya sederhana toh? Gak usah yang besar-besar dulu. Ini besar tapi gak usah yang langsung puncak. Sholat kan udah sering ya. Nah kalau yang ini kan jarang dibahas toh, jarang. Nah, sekarang jenengan lihat di Solo, yang dekat aja di Solo, mana ya nampak tilasnya orang soleh di Solo, ya kan ada tuh nampak tilas orang-orang soleh di Solo. Oh lihat yang di Surabaya, mana ya nampak tilasnya orang-orang soleh di Surabaya. Yang di Jakarta, mana ya nampak tilasnya orang-orang soleh di Jakarta. Saya kemarin ke Singapura, ya begitu dari bandara, bukan ke mall, bahkan saya tuh ke mall males. Dari bandara bukan ke mall, dari bandara bukan ke hotel, dari bandara bukan ke rumah, dari bandara ke makam, langsung dari bandara langsung ke makam. Makam siapa? Makamnya Habib Nuh bin Muhammad Al-Habsyi, makam yang sangat tua, yang sampai orang Singapura mau jalan tol, buat jalan tol saja sampai dibelokkan karena gak berani bongkar makam tersebut karena kesolehan orang tersebut, Habib Nuh bin Muhammad Al-Habsyi. Jadi berangkat ke Singapura cari makamnya orang soleh, berangkat ke Malaysia cari orang soleh, ya berangkat ke Jepang saya cari orang soleh. Siapa ini orang soleh di Jepang? Mana masjid yang paling tua di Jepang? Yang di Tokyo mana masjid yang paling tua? Saya pengen tahu masjidnya di mana. Nampak tilas itu. Nah kadang nih kita ndak begitu dengar yang namanya Singapura langsung nih, wah Orchard Road, masya Allah, ini ada tokonya, bla 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 bla. Ya. Singapura nih, wah bandaranya keren. Yang dipikirkan kepalanya itu dunia dan dunia. Bahkan keliling ke mal-mal, masjid gak dimasukin, gak ada jadwal kunjungan ke masjid, ya gak ada jadwal kunjungan ke masjid. Nah ini sangat disayangkan. Kita harus berpikir ini untuk mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah, tempat-tempat yang bernilai menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Bonusnya main ke mall, itu bonusnya lihat menara Eiffel, itu bonusnya lihat patung Liberty, itu bonus. Tapi yang pokok nih tempatnya orang-orang soleh. Habib di Amerika pada orang soleh banyak. Nah, kamu nggak mau cari ya nggak dapat. Kalau cari ya akan dapat. Dimanapun ada orang soleh. Dimanapun ada orang soleh. Jangan dikira nggak ada orang soleh. Di setiap tempat ada orang soleh. Masalahnya mau lihat apa enggak kita, mau cari atau tidak. Nah kalau itu kita lakukan, insya Allah bisa dikatakan hampir pasti. Ya hampir pasti. Ngomong pasti kan ya harus pakai insya Allah. Kita akan ditemui oleh orang-orang soleh tersebut. Akan ditemui. Ya dalam mimpi atau nanti di alam barzah. Yang jelas hatinya jadi nyaman, hatinya jadi tenang. Jelas ibu-ibu dan pemirsa dimanapun anda berada? Jelas. Yang terakhir, sebentar lagi kan maghrib ya. Yang terakhir, tolong diingatkan keluarganya dan dirinya, mantunya dan anak-anaknya yang sudah balik, yang perempuan, selesaikan hutangmu dengan Tuhanmu. Saya tim penagih hutang Allah Ta'ala. Para ulama ini jadi tim penagih hutang, wajib mengingatkan hutangmu ada berapa, segera selesaikan. Sebentar lagi Ramadan, ya sebentar lagi Ramadan, tidak ada alasan lupa. Ini sudah diingatkan, bahkan diperingatkan. Saya yakin masih banyak yang hutangnya kurang satu, hutangnya kurang dua, betul ibu-ibu?
Iya, alhamdulillah. Oh, ini termasuk para penghutang yang baik, gak lunas-lunas. Sama Allah saja gak dilunasi, apalagi hutang sama yang lain. Jadi nanti ibu kalau ditagih sama orang jawabnya begini, sorry mas, sama Allah saja hutang saya gak takut kok mas. Apalagi anda cuma debt collector. Anda kan debt collector paling mukulin. Ya itu saya gak takut mas. Wong sama Allah Ta'ala yang jelas Allah itu punya jagat raya, Allah punya semuanya, saya utang puasa saja saya nggak takut. Apalagi cuman sama kalian-kalian. Betul begitu ibu-ibu? Lah ya kita kadang walik-walik. Utang sama manusia takut-takut, utang sama Allah kok nyantainya luar biasa. Ya Allah maha lomo, tapi yo ngono yo ojo ngono. Jangan sampai lewat ya, sebelum Ramadan selesaikan ya, utangnya diselesaikan. Habib saya lupa kurang berapa hari poro luwe, gitu aja kok repot. Ini penyakitnya ibu-ibu, saya tuh nggak inget Bib kurang berapa. Ya udah, kira-kira kamu kemarin dulu nggak puasa berapa hari? 7 hari. Saya lupa udah bayar berapa, anggap burung bayar kabeh. Udah puasa 7 hari aja kok abotnya luar biasa. Udah puasa. Wong bayi di perut tuh nggak makan nggak minum kecuali kalau ada kiriman dari ibunya aja sanggup kok ya. Nggak jelas rezekinya sanggup. Jenengan kan jelas. Nanti adzan maghrib yo buka kan begitu. Jelas kok yo bingung. Oke, siap bayar utang? Yang sudah lunas nggak usah ngomong sudah. Yang belum ini loh utangnya dibayar ya Bu ya. Nah, insya Allah adik saya bulan depan nih April akan produksi baju takwa yang biasa saya pakai ya. Bajunya itu diproduksi oleh nama perusahaan produksinya Rasisa Rasiso entek gitu namanya Rasisa. Itu adik saya dan beberapa temennya. Harganya insya Allah 200.000. Jangan kaget, kualitasnya kalau anda beli di toko itu baju-baju yang harganya 400-500 ribu, tapi saya jual 200.000. Itu dianggap teman saya Beb kemurahan, ini matikan pasaran, jual saja 300.000. Nah nanti untuk reseller, untuk yang kulaan minimal itu 20. Nanti kalau kulaannya semakin banyak, potongannya semakin banyak. Jenengan kalau butuh lapangan pekerjaan ya udah cari duit kira-kira 20 kali 200 berapa itu? Mbah saya nggak ngerti. Nah 4 juta. Beb saya nggak punya uang 4 juta. Ya 4 juta kali orang 10 kan ya bisa toh ya. Misalnya satu orang aku duit sampai ini kan jadinya gitu. Kalau beli eceran 200.000, kalau misalnya banyak persatunya mungkin jadi 150.000. Ya wes lagi wong 20 bayari siji wae. Dadi engko entuke regane mung 150.000. Kumpulke gitu kan. Enggak apa-apa, Habibnya dibohongin boleh. Habibnya yang ngajarin kan enggak bohong itu kan ya. Itu namanya jujur tapi pinter. Ya rodok pokil gitu ya. Enggak masalah. Ya, maksudnya apa? Maksudnya biar saya pengen merubah sedikit gaya berbaju takwa. Ini baju takwanya biar rodok modis ya, model-model yang begini nih. Bagus loh? Bagus enggak? Yang bagus yang pakai atau bajunya? Wah, ngomong saja bajunya awas ya. Ya bajunya ya yang pakai dan yang nonton semuanya bagus. Insya Allah mulai bulan depan ya. Lagi dihitung-hitung biar kualitasnya bagus, hasilnya juga bagus. Nah, nanti sebagian hasilnya karena saya ini termasuk bagian dari PNM-nya, penanam modalnya. Nah, untuk bagian saya itu untuk kepentingan Majelis Ar-Raudhah. Ya, Majelis Ar-Raudhah. Nah, itulah ajaran guru saya. Suruh obah terus. Ya, obah, ojo ngatung. Ya, jangan ngatung. Dan semoga bisa bawa lapangan kerja untuk teman-teman saya yang lain. Mbak Tian tuh mesem-mesem tuh. Karena beliau biasa jadi reseller. Nah, makasih banyak. Insya Allah doakan adik saya biar sukses ya, biar ibu saya seneng, biar gendang rabi. Ibu saya tuh nunggu mantu adik saya tuh kok rodok angel dia. Masih senang membujang, masih senang
membujang biar segera dapat jodoh yang bisa menyenangkan dunia akhirat. Insyaallah begitu. Siap membeli semuanya? Siap. Cuman kalau siap dulu kan enggak apa-apa tuh ya, enggak beli enggak jadi masalah. Yang penting siap dulu. Nanti kalau sudah jadi saya akan launching di Majelis Ar-Raudhah dan majelis-majelis yang lain. Jadi ngewangi dulur kan ganjaran. Betul ya Bu ya? Daripada ngewangi orang lain kan ngewangi dulur dulu baru ngewangi yang lain. Yang jelas insya Allah jenengan buktikan sendiri kualitasnya bagus dan harganya itu tidak mahal. Kalau dijual kemurahan nanti saya menghancurkan pasarnya orang lain. Dilarang di dalam agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Demikian semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Wassalamualaikum warahmatullahi